وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين إلى جميع الأولياء البشرين قدر جيلاني قدس العزيز وسيدي سيناوي البنتاني وسيدي سي أحمد بن سينا الحبسي وسيدي سي مقيم وسيدي سي أحمد الدين وسيدي سي أحمد الزمين وسيدي سي أحمد تاج العارفين وسيدي سي ولياتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38 ya. 37. Wa ma'asyir uduni yadi. Ma'asyir uduni apa yadi? Sekarang Jawa apa Sunda sih? Lupa. Indonesia. Oh, Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ala bi ulumihi bi asrihi bidarina. Wa ma'asyul udhuni lan utawi pira-pira maksiat kuping. Wa ma'asyul udhuni lan utawi pira-pira maksiat kuping iku kal istimai. Iku kal istimai kaya ngerungu mendengar. Iku kal istimai kaya ngerungu ilal ghibati. Ilal ghibati maring ngerasani. Ilal ghibati maring ngerasani. Wa ghairiha lan sakliyane gibah. Wa ghairiha lan sakliyane gibah minal muharramati. Minal muharramati saking pira-pira perkara kang diharamaken. Minal muharramati saking pira-pira perkara kang diharamaken. Wa ma'asyil yadi wa ma'asyil yadi lan utawi pira-pira maksiat tangan. Wa ma'asyil yadi lan utawi pira-pira maksiat tangan iku katatfifi. Iku katatfifi kaya nyuda, mengurangi lah. Iku katatfifi kaya nyuda atau mengurangi. Katatfifi kaya nyuda atau mengurangi. Fil kaili ing dalam takaran. Fil kaili ing dalam takaran. Wal wazni lan timbangan. Wal wazni lan timbangan. Wal khianati lan cidra. Khianat lah ya. Wal khianati lan cidra atau khianat. Wasir kotilan nyolong. Wasir kotilan nyolong, mencuri. Wasairil muamalati. Wasairil muamalati lan sekarine piro-piro amal. Wasairil muamalati lan sekarine piro-piro amal. Al-muharramati. Al-muharramati kang diharamaken. Al-muharramati kang diharamaken. Wakal qatlilan kaya mateni. Wakal qatlilan kaya mateni, pembunuh. Maihan modarkeun, ngojorkeun. Wador bilan mentung, memukul. Wador bilan mentung, memukul, ngagebugan. Bigoiri hakin. Bigoiri hakin, kelawan ora ana hak.
bigoiri hakin kelawan ora ana hak. Wa ma'asyur rijlan utawi pira-pira maksiat sikil. Wa ma'asyur rijlan utawi pira-pira maksiat sikil iku mislul masyi umpamane lumaku. Iku mislul masyi umpamane lumaku berjalan. Visi ayatin ing dalam adu-adu atau bersegera lah, bayaran itu membuat tipu daya lah. Visi ayatin ing dalam age-age boleh, age-age atau bersegera, gawe ala boleh lah. Visi ayatin ing dalam gawe ala, berbuat kejelekan gitulah, bersegera berbuat kejelekan. Bi muslimin kelawan muslim, au qatlihi atawa mateni muslim, au ma atawa perkara yadurruhu kang melarati opo perkara ing muslim. Yadurruhu kang melarati opo perkara ing muslim bigoiri hakin kelawan ora anae hak. Bigoiri hakin kelawan ora anae hak. Wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkonon kabeh. Singkat aja lah. Wa ghairi dzalika lan saliyane mengkonon kabeh bingkul lima saking saban-saban perkara. Bingkul lima saking saban-saban perkara purrima kang diharamaken. Purrima kang diharamaken opo almasyu lumaku berjalan, lumaku atau berjalan ilaihi maring perkara. Meskipun selembar lagi tapi penjelasannya masih panjang ya, belum. Jadi atamannya Jumat pagi atau malam Sabtu. Kan Sabtu kalian pulang, harusnya Minggu malah Sabtu lalu. Ya wae budak teh lah. Wes apa mas semangat ya, udah Pak, kenapa sih kok pengen pulang? Pak, udah nggak tahan Pak. Lihat apa? Lihat yang lewat pakai motor. Yang lewat pakai motor tinggal lewat. Nggak tahan Pak, kitanya pengen motor-motoran. Di sini banyak motor tapi nggak enak Pak. Punya pengurus, punya abi ya, punya parubli masa minjem gitu nah. Ya seusia kalian mungkin pengen motor-motor. Tapi hati-hati ya. Hati-hati nanti kalau pulang, hati-hati jangan kebut-kebutan. Aturan mah kalian nanti bisa lebaran, kecelakaan. Banyak yang kejadian begitu. Karena pengen happy-happy, lebarannya berbaring di rumah, sakit atau di rumah gara-gara tabrakan. Oke, silakan kembali lihat di halaman mana? 35. Yang paling warido anillah ya, warido anillah. Kemarin sudah selesai tentang cerita 3 perkara dunia ya, yang dicintai oleh Allah, Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, khalifah yang 4, imam yang 4. Nah sekarang ini masih termasuk ketaatan hati, yaitu adalah warido anillah. Ridho juga itu ridho ya, ridho pada Gusti Allah. Wa huwa a'la minas sabri. Ini adalah tingkatannya lebih tinggi daripada sabar derajatnya ya. Apa nih derajatan derajat? Li anna man radiya sabaro. Karena orang yang ridho pasti sabar. Wala aksa, tapi tidak sebaliknya. Maksudnya begini. Man sabaro,
laro dia gitu. Orang yang sabar belum tentu ridho gitu. Tapi kalau orang ridho udah pasti sabar tuh, gitu tanya. Kemudian di sini ini yang sudah ditulis di kitab Jawazir ya. Kata Syekh Syakik Al-Balhi, Syakik bin Ibrahim, saya bertanya, kata Syekh Syakik ya, saya bertanya kepada 700 ulama tentang 5 perkara. Mereka menjawab dengan satu jawaban. Oh ya. Apa yang ditanyakan oleh Syekh Syakik Al-Balhi kepada Syekh Syakik kepada 700 ulama? Yang pertama yang beliau tanyakan adalah, siapa orang yang berakal? Jawaban 700 ulama, orang yang berakal adalah man lam yuhibbud dunya, orang yang tidak cinta kepada dunia. Jadi orang berakal itu tidak cinta pada dunia, gak nyerotok, ngerti gak nyerotok? Yang seperti Bapak kemarin contohkan, ada orang kalau misalnya lihat uang, kebanyakan lihat uang tuh ngiler, ya enggak? Kalau orang mukmin lihat uang itu bukan ngiler tapi istighfar. Ya Allah, saya dapat uang ini, apakah ini halal? Kalau betul halal, apakah ini masih ada, apakah terdapat hak orang lain? Jadi ribu-ribu mikir. Enggak begini, dapat uang. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kalau orang yang berakal itu adalah orang yang tidak cinta dunia. Kemudian Syekh Syakik bertanya lagi kepada 700 ulama, man al-khais, siapa orang yang cerdas? Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas adalah man lam tadurruhu ad-dunya, orang yang tidak dibahayai oleh dunia. Artinya dunia tidak membahayakan dia. Sebaliknya, dunia yang membutuhkan dia. Gampangannya beginilah, kalian butuh uang, ya enggak? Butuh harta kan? Butuh harta, butuh jabatan. Itu datang dengan sendirinya tanpa dicari. Itu orang yang cerdas. Nah, itu cerdas. Kemudian bertanya lagi, siapa sih orang yang kaya? 700 ulama menjawab, alladzi yardau bima qasamallah, orang yang ridho dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Gusti Allah. Pokoknya mau dia jadi kaya, dia jadi miskin, dia nggak punya apa-apa, ridho, itu adalah orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ginan nafs. Kaya apa tuh? Ada motor ya. Tidak dikatakan kaya orang yang banyak harta, tetapi orang yang kaya itu adalah ginan nafs, orang yang kaya hatinya kaya. Jadi serba nerima gitu ya. Kemudian nanya lagi, siapa sih orang yang fakir? Orang yang fakir siapa? Orang yang butuh fakir ya. Termiskin itulah. Dijawab oleh 700 ulama, alladzi qalbuhu ma'a talabid dunya, orang yang hatinya selalu diliputi pengen nuntut dunia, pengen mencari dunia. Jadi hatinya pikirannya dunia terus. Saya mau cari ini, gimana nih? Biar dapat ini penghasilan sini mana nih? Jadi untuk ibadahnya tuh nggak ada gitu loh. Kan aturan kan seimbang, ya nggak? Ibadah juga, dunia juga, ya ini nggak seimbang ini mah. Pikirannya ke dunia terus. Gak mikir, ada dat yang mengatur. Schedule kita mah, rencana kita mah, mikir ya dapat sekian juta. Pas udah dapat sekian juta, penyakit, dosa, rumah sakit, ya enggak? Terus nanya lagi, siapa sih orang yang pelit? Kata 700 ulama, allati yamna'u haqqallahi ta'ala min malihi, orang yang tercegah dari haknya Allah, artinya tidak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat, ya. Zakat, terutama untuk zakat nih. Ya. Karena harta yang tidak terlihat seperti sedekah itu kan sunnah ya, sedekah sunnah, infak, apalagi. Ini orang yang terhalang tidak mau zakat nih, tidak mau zakat ya.
Sudah oleh Allah dipardukan suruh bayar nggak mau. Itu orang yang pelit. Kemudian ditanya lagi. Sudah sampai situ ya. Wa yuqalu, dan diucapkan suhtullahi alal abdi fi salasati asya. Bencinya Allah, marahnya Allah terhadap seorang hamba itu ada di 3 perkara. Awas nih. Allah tuh benci kepada kita, kepada hambanya itu 3 perkara. Yang pertama, Allah benci kepada hamba yang sembrono terhadap perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ngerti sembrono? Kalau sholatnya nggak mau khusyuk, zakatnya asal-asalan, ibadah hajinya nggak benar, nggak serius, nggak ijtihad, nggak sungguh-sungguh, sembrono lah. Nah ya, justru Bapak sudah sering bilang bahwa wasailu wasailiha, pelantaraan dari pelantaraannya bersuci, begitu pula pelantaraan dari pelantarannya ibadah, itu adalah harus dengan ijtihad, bersungguh-sungguh teman-teman. Yang kedua, Allah akan benci terhadap la yarda bima qasamallah, orang yang tidak ridho dengan apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Pas, jangan sampai ada yang gak ridho nih. Pak, Bapak ridho nggak Pak? Tangan Bapak bengkok. Ridho, sudah berapa tahun ini nggak bisa dilurusin. Kalau Bapak ada uang mah pengennya ke Ida Dayak tuh ya, yang lagi viral tuh. Bapak kalau ada uang pengennya ke sana ke Ida Dayak. Ya barangkali aja bisa ini jadi lempeng nih. Mumpung ada yang ini ya viral. Barangkali aja lempeng nih. Sebab kalau Bapak ke yang ahli, ke tukang urut, ini udah nggak bisa. Udah Ramadan lah. Pernah ditarik, Bapak ngejerit ya, nggak kuat. Baru sedikit tarik aja udah nggak kerasa air mata keluar. Ya sakit sih, udah ngerti lambat, udah jadi urat kepada ini. Ini juga sama nih, tangan ini udah nggak lurus. Bapak ridho. Gigi juga udah, maksudnya suara Bapak bukan seperti ini dulu. Sekarang kan bindang. Dulu mah suaranya bass gede. Sekarang udah treble, suaranya treble suara Bapak tuh. Nyanyi waktu angkatan dulu Bapak Hadroh dengan sekarang beda suaranya. Beda. Kalau dulu direkam dengan sekarang direkam pasti ada perbedaan yang sangat jelas. Karena ngaruh, ketika gigi satu hilang itu sama aja hilang 2 gigi. Karena yang satu gigi nggak ada temennya, akhirnya geser ke samping atau ke sini. Kan ngunyah kan geser, ya nggak? Hilang lagi 1, berarti hilang 2. Bapak hilang 4 sama aja hilang 8. Makanya geser ini, udah geser semua. Kalian kalau menguap, enak nggak menguap? Enak. Ada yang sampai dibuat-buat, gitu kan ya. Harusnya kan kalau menguap kan tutup ya. Harusnya kan ditutup. Harusnya kan ditutup. Bapak itu menguap, kadang mau tidak balik lagi. Sampai ini yang sakit. Aduh. Pengaruhnya seperti itu, pengaruh. Ya. Karena gigi tubuh Bapak masih 2, yang mau tumbuh cuman nggak tumbuh, nyerong sini 2, di atas semua. Pak, sekiranya nggak mengganggu, jangan dicabut. Tapi kalau misalnya sampai menyebabkan puyeng terus gimana, sebaiknya dicabut. Nggak Bapak cabut, biarin. Masalahnya harganya lumayan. Ada harganya ya. Gigi itu mahal, ya betuang mahal. Yang ketiga, Allah benci terhadap orang yang ketika mencari sesuatu, menuntut sesuatu, nyari nih usaha ya, nggak nemu, terus marahnya ke Gusti Allah. Nyari misalnya usaha ke sini nih nggak dapat. Ya Allah gimana sih? Jadi nyalahin Gusti Allah. Itu yang Allah benci tuh. Usaha-usahanya ya nggak? Kok nyalahin Gusti Allah? Allah mah hanya memberikan kekuasaan untuk bisa ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan gitu loh. Mau berbuat baik, berbuat buruk terserah. Kalau bahasa ini mah nih catur mah nih. Misalnya Allah yang megang caturnya ya. Udah kan jalannya begitu. Ya udah, terserah jalannya kemana. Jalan ke sini ya makan orang. Jalan ke sini dimakan sama orang. Gitu kan, dimakan sama pion ini. Itu udah ada ininya. Bahasanya seperti itulah.
kalau dianalogikan. Kemudian kata sebagian al-hikmah di dalam dawuhan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, keduanya tangannya harus dipotong. Ini ada aturannya ya. Ada aturannya. Kalau udah mencuri senisab, mencuri man sarqa nisaban. Sarqatan, barang siapa yang mencuri satu nisab curian, tangannya harus dipotong. Kemudian Bapak nggak akan terlalu jauh lah. Ya ini aja yang penting nih. Kenapa sih kita harus ridho dengan apa-apa yang sudah dikasih oleh Allah? Karena kalau kita ridho itu termasuk min akhlaqil anbiya'i wassolihin. Itu termasuk akhlaknya para nabi dan orang-orang yang soleh. Itu ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian ketaatan hati yang selanjutnya adalah wa tawakkalu alaih, pasrah hanya kepada Allah. Pasrah. Maksudnya bersandar diri kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Romli ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dawuhan Allah dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu ya. Dan barang siapa yang pasrah tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Sebenarnya kalau kita benar-benar pasrah, yakin apa-apa yang tidak kita beli, yakin kebeli, yakin. Cuman sayangnya kita terhalang oleh pikiran. Memang kita juga dianjurkan untuk berpikir ya, yang rasionalis lah, yang rasional. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang di luar akal juga bisa terjadi. Karena Allah sendiri punya sifat jaiz, yaitu fi'lu kulli mumkinin autar kuhu, mengadakan sesuatu yang tidak ada, mentidakadakan sesuatu yang ada. Jadi artinya ketika sesuatu yang memang itu berat akan kita peroleh, berat kita laksanakan, kalau kita yakin, kita pasrah kepada Allah, bisa, yakin. Lanjut ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal Allah. Kata Kanjeng Nabi ini ya, barang siapa yang cinta bahwa dirinya merupakan orang yang paling kuat dari orang-orang lainnya, pokoknya yang paling kuat dari manusia lah, maka hendaklah dia bertawakal, pasrah kepada Gusti Allah. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, at-tawakkalu huwa ar-ridho. Tawakal itu adalah ridho. Ridho, ikhlas, senang, nerima akan fi'lillah, akan perbuatan Allah, takdir Allah. Maksudnya adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Hatinya bersandar hanya kepada Allah. Sebenarnya di sini ada kata-kata yang sama, ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Tawakal ya pasrah, taslim ya pasrah, tafwid ya pasrah. Apa perbedaannya? Anna tawakkala antaskuna ila wa'dillah. Yang namanya tawakal itu anteng, diem, yakin kepada janjinya Gusti Allah. Janjinya Allah apa? Banyak. Janjinya Allah akan ngasih rezeki, gitu kan? Ya enggak? Akan menempatkan di surga. Janji Allah itu. Yang kedua taslim. Wa taslimu an taktafi bi ilmillah. Taslim itu adalah Allah akan mencukupi atau merasa cukup dengan keilmuan Allah. Antak tapi yang tangalap cukup sapa sira bi ilmillahi kelawan ilmune Allah. Rasa cukup akan
apa-apa yang diketahui oleh Allah. Ya, artinya apa yang kita pelajari, ya, apa yang kita cari, insya Allah Allah yang akan mencukupi, ya. Allah yang mencukupi. Jadi tidak begini nih, aduh kurang, kesini kurang. Allah yang mencukupi. Meskipun kita, yang penting kita yakin, kita ingin mencari, ingin ikhtiar, Allah akan mencukupi. Sedangkan tafwid antardo bihukmillahi azza wa jalla. Tafwid itu artinya kamu ridho terhadap hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sudah dijelaskan di kitab Nuzhatul Majalis. Dan ketaatan hati juga selainnya adalah pokoknya semuanya perkara-perkara yang wajib, yang bangsa hati, yang bisa menyelamatkan seseorang. Seperti apa sih ketaatan hati? Seperti menyesal dari melakukan maksiat. Nyesal itu hati, ketaatan hati. Yang kedua, tasdik. Tasdik itu adalah hatinya nerima, hatinya lapang, hatinya ikhlas, ya, ketika mendapatkan semua takdir Allah, mau takdir baik, takdir buruk, ya, nerima ikhlas apa-apa yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk juga wal muraqabah. Ini pekerjaan hati juga nih. Ingin berusaha mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Maksudnya langgeng, ya, amrih ngelanggengaken keilmuannya si hamba, pengetahuannya hamba untuk bisa memunculkan Rob di dalam hatinya, di dalam hatinya, di dalam tingkahnya, semua tingkahnya. Artinya berusaha untuk musyahadah apa-apa yang dikerjakan merasa disaksikan oleh Allah. Muraqabah, apa-apa yang dikerjakan merasa dekat dengan Allah. Tumaknina, artinya menghasilkan tumaknina. Dia bisa tenang, tidak gerasa gerusuh, ya. Kemudian wa amma ma'asil jawari, maksiat anggota badan. Banyak sekali ini, ya. Yang pertama, ini ada 7, ya, ada 7. Yang dulu disebutkan perut, lisan, kuping, mata, tangan, kaki, farji, ya. Pertama perut, maksiat perut seperti memakan harta riba. Sebagian ulama berkata telah sampai sesungguhnya orang yang makan harta riba nanti akan digiring di hari kiamat dengan rupa wajahnya dengan rupa anjing dan babi. Tuh, Bapak takut nih. Tuh, dulu Bapak kerjaannya di ini, pekerjaan riba. Jadi mudah-mudahan lah sampai, ya. Kenapa sih ada sampai seperti ini? Min ajli hailatihim, karena dari arah mereka tipu daya mereka supaya mendapatkan harta riba. Sebagaimana telah disalinnya, ngerti disalin, disulap, berubah bentuk. Siapa? Ashabas sabat. Bapak ngaji tafsir Munir di masyarakat ini udah belum, ya? Yang udah belum, Mas? Yang dilarang mancing hari Sabtu udah kelewat, ya? Belum? Udah, ya? Oh, lupa. Jadi dulu itu, ya, dulu waktu zaman Bani Israel nih, ya, dengerin. Ashab itu kan kang duweni lah, artinya orang-orang yang melakukan aktivitas di hari Sabtu, itu aja lah. Dulu mereka Bani Israel dilarang oleh Allah untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ternyata mereka hari Sabtu disuruh istirahat, mereka malah buat telaga, buat empang yang besar lah. Buat empang yang besar supaya ikannya tuh pada ke sana. Nanti diambil hari Minggu, gitu loh. Jadi artinya
Kan harusnya ngambil nyari ikan tuh kan ya berlayar, ya enggak? Ya biasa aja berlayar. Ini mah enggak. Supaya ikannya tuh yang dekat laut tuh pada kesana semua. Terus pas hari Minggu ditutup, diambil. Itu kan sama saja hari Sabtu bekerja, gitu kan? Karena ngeyel oleh Allah dirubah bentuk fisik mereka menjadi rupa anjing dan babi. Begitulah orang yang memakan harta riba, mereka akan dirubah bentuknya. Tuh. Makanya hati-hati nih. Pak, di bank riba enggak, Pak? Ya. Itu kan bank banyak ya. Bapak tidak akan memberikan hukum karena banyak sekali ikhtilaf para ulama ya. Ikhtilaf para ulama. Bapak sendiri butuh, jujur. Bapak sendiri butuh Bank BRI karena dekat. Dulu Bapak punya banknya 3. BRI, BCA sama apa ya? Apa satu lagi nya? Mandiri Syariah. Dulu punya 3. Gak kesetoran. Gak kesetoran ya. Jujur, Bapak merasa terbantu. Kenapa? Terbantu ketika habis uang kan bisa di ATM, ya enggak? Bisa di ATM. Dan ini sudah dijelaskan oleh para kiai ya di internet sudah dijelaskan lah ya. Insya Allah para kiai Nahdiyin sudah menjelaskan secara jelas. Bapak tidak akan menjelaskan di sinilah. Artinya yang penting kalian minimal nih kalau pengen ngambil amannya ya bank yang benar-benar syariah lah ya, yang syariah. Kalau pengen ngambil aman gitu. Tapi kalau misalnya Pak, jauh Pak, mau syariah itu di sono, misalnya sejam lebih. Yang dekat ada ya kalau terpaksa di situ ya. Itu aja lah. Tapi yang paling aman mah enggak di bank. Karena kan di bank ada bunganya. Yang jadi masalah bunga. Bunganya doang ini bunga. Bunga itu kan uang disimpan nambah, itu yang jadi masalah. Bukan ADM-nya ya. Kalau ADM kan motong sendiri, ya enggak? Nah sekarang mumpung masalah ini nih, Bapak ingat nih. Kalian awas nih. Ini terjadi di masyarakat. Semenjak dulu sampai sekarang, dengarkan, jangan ada yang ngobrol. Bapak penting nih. Salah satu jual beli yang haram adalah jual beli uang. Perhatikan. Kalau mau musim lebaran, terutama puasa nih, banyak nggak yang jualan uang? Uang tuker biasanya. Banyak nggak? Uang tuker. Tuker ke sini, ADM-nya 5.000. Tuker ke sini, ADM-nya 10.000. Iya nggak? Tuker ke sini, ADM-nya 15.000. Tuker ke sini 20.000. Bapak, awas nih Bapak sekali lagi nih. Karena kalian santri Bapak haramkan nggak boleh begitu. Karena haram nggak boleh. Kalau pengen niat bantu, nuker biasa saja. Adapun setelah nuker, contoh nih ya, contoh. Thomas ke Bapak, Pak, mohon maaf Pak, ada uang baru enggak Pak ya? Saya mau pulang seumpama ini makan. Oh ada nih Bapak punya 2.000. Misalnya nih Mak, Thomas tukar udah. Plus Thomas nggak ngasih, ya kita ikhlas. Biasa aja udah ikhlas. Jangan begini, udah nuker uang baru, saya capek-capek ke bank, ngantri ya. Seumpama ini dalam hatinya tuh, dia udah capek-capek ngantri, nuker aja nggak ngasih. Jangan begitu dalam hatinya, nggak boleh. Awas. Tapi kalau seumpama nih, Pak nuker ini, ya nuker ya. Pak, mohon maaf tunggu Pak, ini saya ngasih Pak. Ngasih itu mah, bukan ADM, bukan permintaan dari yang ini, bukan permintaan dari yang ngasih nuker, bukan. Itu nggak apa-apa, karena ngasih, ya nggak? Yang salah itu tadi mau nuker, ADM-nya segini. Nanti siapan aja ya, saya siapan uangnya utuh, ADM-nya segini. Makanya Bapak nih ya, Bapak ke saudara-saudara Bapak bilang, istri Bapak khususnya, Neng, istri Bapak, karena di masyarakat sudah berlaku seperti ini, karena kita juga butuh dan nggak bisa ke bank, nggak bisa langsung nuker ke bank. Misalnya ada yang nawarin, ambil saja. Nanti caranya begini, meskipun dia bilang ADM, caranya nanti kamu bilang ke istri begini. Misalnya ADM-nya 20 atau 25 kan ya, misalnya 20.000 lah ya.
400.000. Berarti kan per 100.000 kan 20.000. Berarti kan dia 100.000 kan 20.000. Berarti dia untung 100.000. Yang 400.000 tuh, iya nggak? Nanti caranya kamu pas udah serah terima, kau bilang makasih ya sudah ditolong. Ini saya ngasih 100.000. Udah gitu, biar aman. Ya, kita menyelamatkan orang itu supaya tidak berdosa. Kau bilang ke istri begitu, ya. Ya. Supaya seolah-olah tidak transaksi jual beli uang. Kan kita kasihan, ya nggak? Meskipun dia kan niatnya usaha, ya mah karena mungkin bapak yakin lah nggak ngerti hukum jual beli uang, nggak ngerti. Ngertinya mah aduh gimana caranya nih lebaran, pengen ada uang, kebutuhan. Aduh, saya deket sama orang bank ini. Ya udahlah, nanti per ini dipotong lumayan buat ini. Ngertinya begitu, bapak yakin ngertinya begitu. Nggak ngerti asal usulnya hukumnya haram tuh nggak ngerti. Nah kita nih yang minta tolong supaya ditukerin, kita caranya begitu ya. Caranya ya tadi, ini makasih udah ditolong, ini saya ngasih segini. Nah kita ngasihnya tuh kita yang ikhlas ya. Bapak ke istri begitu. Oke lanjut. Ya itu ya, harta riba. Yang penting jangan sampai. Dan bapak nggak akan terlalu banyak lah. Yang pasti kalian kalau misalnya nanti jualan, batinnya jangan terlalu besar. Jangan gede-gede, kira-kira umum dengan yang lain lah. Nanti hitung-hitungannya pakai papan tulis aja lah. Bapak nggak enak kalau gini mah. Kalau papan tulis enak hitungannya. Yang oleh dianjurkan kajian Nabi seperti apa begini ya. Kemudian maksiat perut lagi adalah meminum minuman yang memabukkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man syariba khamran saqahullahu min hamimi jahannam. Barang siapa yang minum khamr, Allah akan meminumkan kepada orang tersebut dari air panasnya neraka jahanam. Pak, bapak sendiri udah belum minum khamr, minuman alkohol udah belum? Bapak jujur, sudah. Bapak sengaja nggak penginum? Kalau sengaja mah nggak tahu sih. Bapak jujur nggak tahu. Bapak ceritanya bangun tidur, dulu itu ada namanya es pinto. Kalian pernah dengar nggak es pinto? Es istri, es pinto kayak gitulah ya. Kan itu warnanya ada yang biru, ada yang merah kan ya. Bapak nyangkanya es pinto. Karena biasanya memang teman-teman bapak belinya es pinto, es istri, es itulah ya. Oh bangun tidur haus, aduh, haus. Coba ini minum, gak enak, tidur lagi, gak mabuk enggak tidur lagi, biasa aja. Pas tahu-tahu udah, nggak tahu sehari, 2 hari dibilangin, aduh, Ram kamu mah jangan minum itu, kamu mah ustadz, maksudnya gimana? Jangan minum itu, emang itu apa nih? Astagfirullahaladzim. Tapi bapak nggak itu nggak apa tuh? Nggak mabuk, nggak tahu itu. Ya kalau kita nggak tahu mah insya Allah nggak dosa ya. Karena nggak tahu sih. Nggak tahu. Rasanya nggak enak. Bapak pernah itu? Nggak tahu itu nggak tahu. Baqala sallallahu alaihi wasallam mudminul khamri in mata laqiyallahu ta'ala ka'abidin wasanin. Nah ini nih ya. Orang peminum arak nih nanti pas mati akan bertemu dengan Allah sama dengan orang yang menyembah berhala. Jadi sama aja. Mau dia umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Nabi manapun, kalau dia nyembah minum arak berarti sama dengan pemuja patung gitu aja udah. Kemudian maksiat perut lagi adalah memakan harta anak yatim. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Ini bapak nggak tahu nih, nggak ada harokatnya ya, ada harokatnya nggak ada wakofnya nih. Kalau nggak salah di naro ada wakofnya ya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Itu ya. Orang-orang yang memakan harta anak yatim itu mereka telah berbuat zalim ya.
berbuat dolim. Sesungguhnya mereka memakan, yang mereka makan itu adalah api, ya, yang masuk ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'iro, dan bakal mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, itu ya. Nah itu. Oke, lanjut. Kemudian maksiat perut lagi adalah setiap perkara yang Allah haramkan dari semua makanan. Makanannya seperti apa? Bangkai yang tidak disembelih menyebutkan nama Allah, ya, bangkai pokoknya. Kan kecuali bangkai ikan, bangkai lainnya ada ya. Dulu Bapak udah pernah terangkan. Darah nggak boleh dimakan. Apiun, apa tuh, candu, opium atau narkotik sejenis obat, obat narkotik kayak gitulah. Narkoba ya. Narkobanya benar narkoba, bukan nasi rokok dan bala-bala, bukan narkoba. Wahasisil muskiroh, ganja suket kang mendem, berarti ganja, ini ganja, nggak boleh ya. Wal masrubat, dan minum-minuman yang diharamkan, kal bauli, seperti air kencing. Aduh, katanya obatnya harus minum air kencing, haram, jangan diminum. Kencing diminum, dikeluarin minum lagi. Wan nabil, arak nggak boleh, ya, boleh diminum. Wa qad la'ana Allah rasuluhu akilar riba wa kullu man 'ana 'ala akilih. Sesungguhnya Allah melaknat, Rasul melaknat orang yang memakan harta riba dan setiap orang yang membantu terhadap memakan harta riba. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la'anallahu akilar riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang makan harta riba, terus orang yang memberi harta riba, orang yang menulis perjanjian harta riba, orang yang hadir, ya, hadir meskipun tidak jadi saksi, pokoknya hadir membantu memakan harta riba. Jadi itu artinya ya. Muwakil itu ya, pokoknya nih, yang nyodorin, yang apa, termasuk itu, hati-hati, yang nyodorin, yang nulis, termasuk dilaknat oleh Allah. Wala ana berarti ya. Wala ana syaribal khamri. Tuh, ini di luar jadi fa'il, di dalam jadi maf'ul ya. Berarti ini petuknya ada yang salah nih. Kalau gitu berarti kalau ada wawu, berarti di sini wawunya kalau diatopkan jadi waqad la'ananya. Waqad la'anallahu syaribal khamri ya. Sana. Kalau diatopkan kepada waqad la'ana. Tapi kalau enggak diatopkan, boleh dimajhulkan, boleh. Walau ina syaribul khamri, boleh begitu, boleh. Wa kullu man la'ana, sama-sama sajalah. Dan dilaknat juga oleh Allah orang yang peminum arak, pecandu lah gitu bahasanya ya. Minum arak, dan setiap orang yang membantu untuk minum arak. Ya, penjualnya, pokoknya ya, penulis, semualah. Penulis, yang nanggung, yang ini, yang beli, ya pokoknya. Ini apa namanya? Dilaknat. Kemudian maksiat lisan. Maksiat lisan sangat banyak sekali. Umpamanya seperti ghibah. Ghibah dulu, bukan dulu lah, tahun kemarin sudah Bapak jelaskan. Ghibah itu di sini adalah ucapan seseorang terhadap muslim yang lain, di mana orang ini mengucapkan, membicarakan apa-apa yang dibenci oleh muslim itu, ya. Meskipun ucapannya benar, itu namanya ghibah. Kalau ucapan yang gak benar namanya fitnah. Oke, Bapak tidak akan terlalu panjang menjelaskan mengenai ghibah karena sudah Bapak jelaskan dulu ya. Jadi ghibah itu kalau kita ngomongin orang lain, nanti yang diomongin kebaikan kita akan pindah kepada yang diomongin.
Tuh hati-hati ya. Tapi sekali lagi, Bapak kan kemarin sudah bilang, di dalam kitab Pemitugian boleh kita gibah, boleh. Tapi dengan syarat, satu, tidak menyebutkan orang. Awat nih dengerin. Dua, tidak niat sengaja untuk menjatuhkan orang, memojokkan atau menjelekkan orang, itu tidak. Tidak ada niat. Yang ketiga, mengambil hikmah. Niatnya mengambil hikmah, pelajaran dari yang sudah terjadi. Ya kalau seumpama dikategorikan gibah, kan kisah-kisah banyak yang gibah, ya enggak? Maksudnya kisah-kisah Nabi, ya enggak? Kan ada Abu Jahal, ya enggak? Kisah para sahabat, gitu kan? Nah, makanya tadi selain kisah-kisah dari para sahabat, para nabi, semuanya selain itu syaratnya tadi tidak boleh menyebutkan nama, tidak boleh kita semata-mata ingin menjelekkan, menjatuhkan, nggak ada niat. Tapi niat kita yang ketiga, mengambil hikmah, pelajaran dari yang sudah terjadi supaya orang lain tidak terjerumus ke dalam dosa itu. Tuh. Udah itu aja. Kemudian maksiat lisan yang selanjutnya adalah namimah, adu domba. Adu domba di sini bukan domba Garut yang diadu, tapi memisahkan dua orang yang sedang bercinta. Wah, bercinta di sini yang sedang sayang-sayangan. Sayang-sayangan bukan berarti pacaran, bukan ya. Di sini maksudnya dua orang akur tiba-tiba jadi adu domba itu. Kalau misalnya yang lagi bercinta mah ya wajib ya. Kalau misalnya lagi bercintanya orang nggak ada hubungan, bukan suami istri, bukan apa, mojok, ya pisahin itu mah, bubar, bener harus tuh mah, karena kemaksiatan, ya nggak? Ini maksudnya adalah bainal ahibah di sini adalah orang yang memang akur ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal taduruna min man sirarukum ya. Apakah kalian tahu orang yang paling jelek di antara kalian? Kata Kanjeng Nabi nih. Kalian tahu nggak orang yang paling jelek di antara kalian? Kata para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, terus kata Kanjeng Nabi dijawab, Syirarukum dzul wajhaini. Orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang datang ke orang satu dengan wajah begini, wa haula'i biwajhin, datang ke orang satu dengan wajah begini. Kan dia mau ngomong kia, kan itu mah ngomong gitu. Bermuka dua. Bukan dua, bukan mukanya di depan sudah di belakang sudah, bukan. Tuh ya. Kemudian kata Syekh Hatim Al-Asom, Bapak tanya, Hatim Al-Asom siapa? Syekh Hatim Al-Asom siapa? Halo? Ulama namanya Syekh Hatim Al-Asom. Namanya siapa ini? Tahu nggak? Lupa lagi. Asom itu apa sih? Budeg. Hatim yang budeg bahasanya. Ini terkenal kenapa sih? Karena ada satu peristiwa, seorang perempuan mengadu kepada beliau. Pas ngadu tuh hitut. Hitut pokoknya mah. Hitut bau deh. Kalau kalian gimana? Kalian misalnya jadi kiai nih. Kalian jadi ulama nih. Datang, ada yang mengadu, Pak Kiai begini. Saya tuh begini, mohon pertolongannya. Yes. Bau dari kumaha tah? Dalam hati menggerutu enggak? Menjengkel kan ya? Udah minta tolong, kentutnya sembarangan, gede deh jebrot deh itu kan ya. Bau deh. Ini mah enggak. Hati malah sama ketika kentutnya jebrot gede, bau. Coba keraskan suaramu, saya nggak bisa dengar. Malah bilang begitu. Coba tadi yang kamu ucapkan, ulangi lagi. Saya nggak kedengeran. Ada gudeg nih. Padahal mah kedengeran. Pura-pura
Budek. Kenapa sih pura-pura budek? Karena sudah kelihatan dia malu, udah kentut ya, udah minta tolong kentut, malu. Menjaga perasaan, menjaga harga diri itu, harga diri si perempuan itu. Nah, dengan adanya peristiwa itu, si perempuan cerita ke masyarakat, jadilah julukannya Syekh Hatim Al-Asom, Hatim yang budek. Itu ya. Tapi ulama ini nggak marah. Kalau kalian gimana? Ustadz budek gayo kumaha? Ngambek ente. Ustadzah budek. Ini nggak marah, bahkan sampai menjadi julukan di berbagai kitab banyak. Di Sannas wal Ibad ada, di Bajul Wasail ada. Hatim Al-Asom. Apa tuh Imam Bukhari? Bukhari apa sih? Bukhari kan kucing. Saya kucing ini bahasa gitu ya. Bapak kucing. Nah, kata Hatim Al-Asom, al-muktab wan namam, orang yang gibah, orang yang ngadu domba, mereka berdua itu adalah penduduk neraka, dirupakan sebagai monyet. Mereka itu monyet penduduk neraka. Nanti rupanya menjadi monyet. Wal kadzabu kalbu ahlinar, sedangkan orang yang sering berbohong rupanya bagaikan anjing. Jadi dijadikan jadi anjing di neraka. Wal hasadu, orang yang hasud, orang yang iri dengki ya, mereka rupanya di neraka akan dijadikan menjadi babi. Ini tanggung. Sabar ya, tanggung. Rupanya sampai jam 12. Tanggung ini masalahnya biar pas. Masih apa ini tuh? Masih lisan ya? Biar enak nanti ngejelasinnya. Kemudian bohong ya. Bohong tidak boleh. Sesuai sabda Nabi, wailul lilladzi, celakalah bagi orang yang berbicara terus bohong. Karena nanti, kenapa celaka? Nanti dia akan ditertawakan di hari kiamat oleh orang lain. Celaka kamu. Jadi begitu. Nanti di hari kiamat begitu ya. Di sini mah berbohong, nanti di hari kiamat malah akan di bahasanya di apa ya? Dipulokotokeun lah. Bahasa Jawa niku. Pokoknya akan disaksikan orang lain, celaka kamu gitu ya. Kemudian sabda Nabi lagi, langsung aja Bapak artikan bahasa Indonesianya. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, dan dia menjauhi dari berbohong. Jadi kalau iman kita ingin sempurna, kita harus mencintai orang lain dengan cara jangan sampai berbohong. Wasyatam, syatam itu mencela, menghina ya, menghina orang lain. Gak boleh menghina, ini maksiat lisan. Kemudian wasibu, mencaci maki, banyak, mencacinya itu banyak. Kata kajian Nabi, mal'unun man sabba walidahi, dilaknat orang yang mencela kedua orang tua. Ayo siap. Gak boleh mencela, menghina kedua orang tua. Wa fi riwayat, di dalam satu riwayat lagi, termasuk dari dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Min akbaril kabair. Lebih termasuk dari dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar adalah ketika seseorang menghina kedua orang tuanya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana yang menghina itu gimana sih? Bagaimana orang yang menghina kepada kedua orang tuanya? Saya nggak ngerti. Kata sahabat begitu. Kata kanjeng Nabi, ya subbu abar rajuli wa ya subbul akharu abahu. Satu orang menghina nama bapaknya atau ibunya, terus dibalas menghina bapaknya lagi. Makanya nih anak-anak sekolah kalian jangan manggil dengan nama bapak. Biasa mah Karjo, Taim, Karjo, dan awas nih, termasuk dari dosa yang lebih besar daripada dosa besar. Membunuh dosa besar bukan? Dosa besar lebih besar lagi. Memperkosa dosa besar bukan? Lebih besar lagi.
Makanya merkosa enggak ini mah. Ya enggak. Lebih besar dosanya. Awas jangan sampai kalian, makanya banyak sekali di sulam topik banyak ya dijelaskan. Banyak sekali ucapan kita yang dengan kita tidak sadari itu termasuk dosa besar. Makanya nggak boleh nih dari sekarang nih Bapak ngomong nih. Bapak di upacara juga sering ngomong, nggak boleh memanggil dengan nama orang kemarin mah kebiasaan Bapak Karjo terliwen ya, tengdos misalnya ini mah. Aduh, ampun. Boleh nggak boleh ya? Oke, ini tanggung sih, kalau ditanggung. Nggak boleh juga melaknat, lisan, maksiat lisan melaknat, nggak boleh. Awas nih, meskipun melaknat ke hewan, nggak boleh ya, ke hewan atau ke benda-benda yang keras. Ngelaknat ke sini nih, meja teh, ya. Misalnya ke paduk, nyalakan ke meja, ke sandung, nyalainnya ke batu, nggak boleh tuh. Makanya ke sandung, setan disalahin. Untuk setan itu orang tuh piluan, nggak boleh ya, nggak boleh ngelaknat, nggak boleh. Tuh, karena itu malah menjauhi dari Allah. Seperti orang melaknat, ka'ayyakula laknatullahi alaik. Seperti orang laknat Allah kepadamu. Ada nggak di YouTube yang bilang laknat Allah kepada pemerintah? Ya nggak? Laknat Allah kepada kayak gitu. Ada yang begitu. Nggak boleh. Melaknat itu justru yang ngomong seperti itu sudah apa tuh maksiat lisan. Laknat malah datang sendiri, nggak usah diomongin. Sabda kanjeng Nabi, innal la'anina layakununa syufaun. Orang yang sering melaknat, orang yang melaknat nih, mereka semua tidak akan mendapat syafaat kanjeng Nabi dan tidak akan mendapatkan kesaksian dari siapapun nanti di hari kiamat. Nah itu ya. Terakhir nih tanggung biar enak ngejelasinnya. Selain perbuatan apa tuh maksiat lisan yang lainnya adalah terus dengan menyebut panggilan-panggilan yang dibenci. Hati-hati teman kalian misalnya ada yang penjol jangan dibilang penjol, ada yang tonggos jangan dibilang tonggos. Nggak boleh. Boleh nih. Seperti berbohong nggak boleh ya. Dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddah. Mudah-mudahan enggak salah ya harokatnya nih. Di hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbohong kepada Gusti Allah, maksudnya yang melaknat, yang mengatasnamakan gitu ya. Atau yang kayak tadi tuh manggil ya gitu. Mereka akan wajah mereka akan hitam ya, hitam sekali tuh ya, seperti itu. Di antara maksiat lisan lagi adalah lupa Al-Qur'an seluruhnya. Hati-hati ini yang menghafal ya, hati-hati. Ini Bapak penting nih. Lupa Al-Quran. Kalian yang menghafal Al-Quran hati-hati nih. Bapak sebutkan. Atau sebagian ayat Quran dari apa-apa yang sudah dia hafalkan. Ya. Dari hati di mana dia meninggalkan bacaan tersebut. Itu termasuk minal kabair. Termasuk dosa besar. Apabila dia tidak memungkinkan untuk menghafal Quran tersebut sekali dua kali. Contoh. Kalau hanya sebatas baca terus hafal sekali atau dua kali gak jadi masalah, lupa lagi gak jadi masalah, gak dosa. Bapak nih baca hafal, lupa lagi gak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada bita'abin dengan susah payah menghafal, masyakotin dengan berat ya kita menghafal. Nah ini hati-hati kita jangan sampai melupakan. Pak, aduh lupa gimana, berusaha dihafalin lagi ya. Tapi jangan sampai putus semangat nantinya banyak dosa dong. Enggak, justru dengan kita sering menghafal banyak sekali lisan kita dikir kepada Gusti Allah ya, seperti itu. Nah artinya yang tadi di makfu itu yang tadi yang cuman gak sengaja kebaca hafal terus lupa itu yang di makfu. Wallahu bisawab. Al-Fatihah.